Trailer kedua untuk film Jurassic World Dominion baru aja dirilis. Ada beberapa detail yang sangat menarik, dan ada juga detail-detail yang sebenarnya udah bisa kita prediksi begitu trailer pertamanya muncul kemarin. Atau beberapa bagian yang menarik yang selama ini sebenarnya udah sering disinggung di Camp Cretaceous, dari season yang pertama sampai yang keempat. So, di video kali ini kita bakal ngobrolin lagi nih, sekaligus kita akan kupas secara singkat detail-detail apa yang ada di dalam trailer yang kedua ini. Tapi sebelumnya, gue mau ingetin terlebih dahulu, kalau video ini berisi full spoiler. Buat kalian yang nggak mau kehilangan experience dalam menonton filmnya nanti, gue saranin lebih baik skip video ini. Dan buat sisanya, gue ucapin selamat datang di Doom Monster. And here we go. The world needs him. Trailer dibuka dengan logo Universal dengan latar berwarna kuning yang melambangkan kalau dunia sekarang didominasi oleh dinosaurus. Scene kemudian berlanjut di mana kita melihat sosok dari Maisie Lockwood yang sedang melakukan aktivitas di rumah barunya bersama dengan kedua orang tua angkatnya, yaitu Owen dan juga Claire. Kemudian mereka bertiga ini tampak seperti mendengar sesuatu dari kejauhan, yang kemungkinan itu merupakan suara dari Blue. Adegan lalu berpindah dengan Blue yang sedang berlari bersama dengan anaknya. Adegan ini persis sama dengan apa yang terjadi di trailer yang pertamanya, yang kemudian berlanjut dengan sebuah dialog dari Maisie yang mengatakan kalau dirinya nggak mempercayai kalau Blue bisa mempunyai seorang anak. Blue had a baby, that's impossible. By the way, Blue ini seperti yang udah kita singgung di video-video sebelumnya, Blue adalah spesies yang terakhir dari kaumnya, yang mempunyai kemungkinan yang sangat kecil untuk bisa mempunyai anak. Karena Blue ini adalah hasil campuran berbagai macam makhluk, akan sulit rasanya untuk kawin dengan spesies raptor yang lain. Apalagi jika melihat tingkat kemiripan antara Blue dengan anaknya. Lagian kalau hasil perkawinan kan pastinya ada bapaknya dong. Nggak mungkin karena diperkosa ya. So, yang paling masuk akal mungkin ada beberapa. Yang pertama, anaknya itu hasil cloning. Kalau manusia seperti Maisie aja bisa di-cloning, kenapa nggak dengan Blue? Yang kedua, Blue bisa mempunyai anak tanpa adanya perkawinan, atau istilahnya disebut dengan parthenogenesis, sama kayak yang dilakukan Scorpius Rex di dalam Camp Cretaceous. Atau yang ketiga, Blue sebenarnya emang udah punya anak atau telur, tapi pada saat event Jurassic World pertama dan juga Camp Cretaceous, telur-telurnya udah hancur dan mungkin aja menyisakan satu telur. Tapi menurut gua teori yang ketiga tadi agak-agak mustahil, karena pada saat ending Jurassic World Fallen Kingdom, Blue terlihat pergi ke alam bebas. Rasanya nggak mungkin gitu, Blue traveling dari Amerika menuju ke Isla Nublar yang lokasinya di Kepulauan Costa Rica. Tapi di luar itu semua, Blue adalah spesies yang akan menjadi target bagi orang-orang jahat. Bahkan Ellie Mills pernah berkata kalau Blue adalah spesies terpintar kedua yang pernah hidup di planet ini. Dan itu mungkin ada hubungannya dengan scene di mana anaknya Blue ini berhasil ditangkap oleh orang-orang yang nggak dikenal. Mereka sengaja menangkap anaknya Blue, karena lebih mudah aja gitu ketimbang harus menangkap Blue yang kemungkinan jauh lebih sulit. Scene kemudian berlanjut di mana Blue terlihat marah karena udah kehilangan anaknya. I promise you, I am gonna get her back. Dalam dialognya, Owen mengatakan kalau dia berjanji akan membawa kembali anaknya Blue yang udah diculik tadi. Nah, hal itu menggambarkan betapa pentingnya genom yang bisa dikembangkan dengan menggunakan Blue ataupun anaknya. Genetic power has now been unleashed. Kemudian scene berlanjut dengan sebuah kalimat yang mengatakan a genetic power is not been unleashed, yang artinya kemungkinan kekuatan yang sesungguhnya dari makhluk-makhluk hasil rekayasa genetik belum sepenuhnya dilepaskan atau belum sepenuhnya dilihat oleh manusia, yang kemudian dibarengi dengan Mosasaurus yang muncul dari bawah laut dan mengganggu para nelayan. Dr. Henry Wu dengan style rambutnya yang panjang juga muncul dengan dialognya yang mengatakan kita telah melakukan sebuah kesalahan. We made a terrible mistake. Ya, kesalahan yang bahkan sudah diwanti-wanti oleh Ian Malcolm dan juga Alan Grant sejak pertama kali John Hammond menghidupkan kembali hewan-hewan yang sebenarnya nggak bisa untuk hidup berdampingan dengan manusia. Kemudian kita berpindah dengan penampakan seorang wanita yang sedang melihat 2 ekor Ankylosaurus. Nggak jelas ini si Maisie Lockwood atau siapa, tapi jika dilihat dari equipment yang dia bawa, kemungkinan wanita ini sedang melakukan pendakian. Kemudian kita skip sedikit menuju ke 3 karakter klasik Jurassic Park, Ian Malcolm, Ellie Sattler, dan juga Alan Grant, yang didampingi satu sosok yang bernama Ramsey Cole. Doomsday clock might be about out of time. Dalam perbincangan dengan Ellie, Ian mengatakan kalau kiamat sebentar lagi akan datang.
Kata Doomsday sendiri mungkin mereplikasikan bagaimana kritisnya kondisi manusia yang akan menghadapi kepunahan. Nah, hal tersebut mungkin ada hubungannya dengan sosok dari Ramsey Cole, karakter yang dikonfirmasi sebagai orang yang berafiliasi langsung bersama dengan CEO dari Biosyn, yaitu Lewis Dodson. Dengan adanya anggota Biosyn di antara 3 orang ini, apa mungkin ini mengindikasikan kalau Biosyn bukanlah perusahaan jahat yang akan menjadi penyebab kekacauan yang terjadi, di mana InGen mungkin masih mempunyai andil di dalamnya? Atau apakah karakter Cole ini adalah orang dalamnya Biosyn yang akan mengungkap semua kejahatan yang dilakukan oleh perusahaannya? Next, kita akan diperlihatkan dengan penampakan dari Owen Grady yang sedang terjebak bersama dengan Carnotaurus dan juga Allosaurus, yang kemudian dilanjutkan dengan beberapa orang bersenjata yang harus berhadapan dengan sekelompok Atrociraptor. Yang kalau kita ulang adegan ini lagi, sepertinya menunjukkan kalau Atrociraptor ini sengaja dilepaskan untuk menghabisi orang-orang tersebut. Kemudian kita pindah lagi dengan scene yang sama yang terjadi di trailer yang pertama, di mana beberapa Atrociraptor tampak mengejar karakter utama, yaitu Owen dan juga Claire. Cuma bedanya di sini hanya ditambah dengan adegan Claire yang berhasil menjatuhkan seekor Atrociraptor. Terus ada juga adegan Allosaurus yang mencaplok seseorang di tengah keadaan yang kacau balau. Scene kemudian berpindah di mana kita akan melihat sekelompok dinosaurus yang sedang berusaha menyelamatkan diri dari tempat mereka yang sudah hancur terbakar. Next, kemudian sebuah adegan singkat di mana Ramsey Cole diperlihatkan dengan tampang yang terlihat kaget. Tampaknya scene untuk karakter ini memang sengaja dibuat sedikit, karena mungkin aja kalau terlalu banyak menampilkan karakter Cole ini bisa membocorkan misteri-misteri yang ada di dalamnya. Nah, kemudian kita diperlihatkan dengan sebuah adegan di mana Claire dan Ellie terlihat bersama-sama di sebuah fasilitas. If our world's gonna survive, what matters is what we do now. Dalam obrolannya, mereka sedang berbincang tentang kemungkinan selamat dari bencana yang sedang terjadi sekarang. Baik para tokoh klasik maupun Owen, Claire, dan Macy sepertinya mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencegah terjadinya bencana yang bisa aja menyebabkan kepunahan bagi umat manusia. Di samping si Owen yang juga punya misi yang lain, yaitu menyelamatkan anaknya Blue. Hal itu juga yang kemudian disinggung oleh Ian Malcolm, yang terlihat bingung bagaimana bisa gitu seorang manusia membuat perjanjian dengan dinosaurus. I made a promise we would bring her home. Baby raptor? You made a promise to a dinosaur. Yeah. What? Nah, di momen ini tampaknya Owen berhasil menyelamatkan anaknya Blue. Mereka tampak berada di dalam sebuah fasilitas yang mungkin aja anaknya Blue memang dibawa ke tempat ini. Kita bisa melihat bagaimana Ellen, Macy, dan Owen mencoba menjinakkannya. Dari penampakan fasilitas ini dan kehadiran Cole tentunya menambah rasa penasaran gua dengan sebuah pertanyaan. Apakah mereka ini sedang berada di dalam fasilitas milik Biosyn? Dan kalau itu benar, berarti kelompok yang menculik anaknya Blue sebelumnya pastinya juga Biosyn. Yang entah gimana caranya, pokoknya Owen berhasil membawa si baby Blue. Kemudian kita berlanjut ke sebuah scene di mana tampak Ian Malcolm terlihat sedang mengalihkan perhatian dari Giganotosaurus. Momen ini mengingat kembali dengan kesalahan yang pernah dia lakukan di Jurassic Park. Pada saat itu, Ian Malcolm mencoba menyelamatkan anak-anak dari sergapan T-Rex menggunakan flare. Di momen itu, Ellen Grant sempat meminta Ian supaya jangan lari. Tapi karena saking takutnya, Ian malah kabur. Nah, di scene ini Ian tampil berbeda. Dengan rasa percaya diri, dia mencoba mengalihkan perhatian hewan yang jauh lebih besar dari yang pernah dia hadapi. Yang bisa aja Ian melakukannya untuk mencegah Giganotosaurus itu akan menyerang Macy yang sedang terkurung. Belum jelas kenapa dan siapa yang mengurung Macy, tapi yang mungkin aja terjadi, Macy terlihat kayak dijadikan umpan untuk disantap oleh Giganotosaurus. Oh ya, banyak yang menyangka kalau sosok yang menyerang ini bisa jadi adalah Spinosaurus. Gua nggak akan bilang dengan pasti ini Spinosaurus atau bukan. Sama kayak apa yang dilakukan oleh Universal Studio tentunya. Dengan banyaknya fans yang pengen banget dimunculkan kembali Spinosaurus, pihak studio tentunya nggak akan mengatakan apakah ada atau emang nggak ada. Karena mereka nggak mau gitu menimbulkan kekecewaan di awal-awal, yang tentunya mempengaruhi pendapatan mereka. Kalau menurut gua, bisa iya, bisa enggak. Tapi gua harus nonton dulu nih Camp Cretaceous season yang kelima sampai selesai. Dimana di sana udah dipastikan kehadiran dari Spinosaurus. Kalau nanti udah ketahuan nasib dari Spinosaurus tersebut, baru deh kita tahu kemungkinan Spinosaurus bakal muncul apa enggak. Namun hal tersebut tentunya nggak akan mungkin terjadi cuy. Tim marketing mereka nggak akan mungkin merilis Camp Cretaceous season yang kelima itu lebih dulu dari Jurassic World Dominion. Camp Cretaceous season yang kelima dirilis tanggal 21 Juli, atau tepatnya 1 bulan lebih setelah Jurassic World Dominion, yang artinya mereka nggak akan ngasih tahu poin-poin penting di Camp Cretaceous. Nah, kalau dilihat dari susunan gigi ketika mencengkeram kurungan, kemungkinan ini adalah Giganotosaurus, bukan Spinosaurus.
Kalian bisa samain aja bentuk giginya pada saat dia berhadapan dengan Ian Malcolm, di mana pada bagian depan tampak giginya itu posisinya rapi dan berjarak. Kemudian kita skip ke bagian ini, pada saat Owen Grady dan Kayla berhadapan dengan Pyroraptor. Sebuah scene yang lagi-lagi harus gue sebut yaitu evolusi dari dinosaurus. Seekor Pyroraptor bisa nyemplung dan berenang di dalam air yang suhunya bahkan sangat ekstrim. Tapi pertanyaannya, apakah Pyroraptor yang sebenarnya memang bisa berenang? Dari semenjak pertama kali fosilnya ditemukan, tidak ada bukti adaptasi evolusioner yang menunjukkan dinosaurus ini hidup di air atau memiliki kemampuan berenang khusus. Jadi seperti yang udah gue sampaikan berkali-kali juga, kalau jangan kaget dengan evolusi dari dinosaurus di dalam Dominion nanti, yang mungkin akan terlihat sangat aneh. Nah, kemudian kita akan diperlihatkan sosok dari Giganotosaurus yang sepertinya mengejutkan semua karakter penting yang ada di filmnya nanti, yang kemudian dilanjutkan dengan kalimat dari Dr. Grant, di mana mereka kini sedang melihat karnivora terbesar yang pernah muncul. What is that? Biggest carnivore the world has ever seen. Adegan lalu berlanjut yang memperlihatkan bagaimana Giganotosaurus memburu semua orang, yang kemudian ditutup dengan Macy yang terlihat kaget ketika mengetahui Giganotosaurus berada tepat di belakang Owen Grady. See? Not so bad. Makhluk itu seketika hampir aja membunuh Owen Grady dan juga mengagetkan orang-orang yang sedang berkumpul di sebuah ruangan. Oke, sebelum gue tutup, gue habis baca artikel berita yang baru aja dipublish 2 jam setelah gue bikin skrip ini. Skrip ini gue bikin tanggal 30 jam 3 subuh lewat dikit. Nah, ini sengaja gue screenshot, karena gue mau nunjukin kemunculan sosok Pyroraptor yang bisa berenang tadi. Nah, itu ternyata menimbulkan banyak komplain dari para fans tentunya. Baru aja tadi gue bilang, jangan kaget. Beneran pada komplain. Gue nggak tahu ya, antara itu orang-orang di luar sana yang nggak paham dengan konsep rekayasa genetik, genetik campuran, dan lain sebagainya. Yang hasilnya, ya seperti yang gue bilang di trailer pertama, jangan kaget. Tahu-tahu Mosasaurus bisa jalan di darat, nah lo, pada bingung. Atau orang-orang itu emang nggak mau menerima kenyataan aja. Kalau konsep-konsep tentang dinosaurus di kehidupan nyata sebenarnya nggak harus seperti yang mereka ketahui sejak di sekolah. Atau yang lebih parah lagi, mereka nggak tahu kalau ini cuma film. Dari kesimpulan tersebut, gue yakin kalau orang-orang Indonesia ternyata lebih pinter daripada orang-orang bule. Secara yang komplain itu kan pasti orang bule kebanyakan. Oke lah kalau gitu, jadi curhat kok cuy. Sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga kalian sehat-sehat semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao. I won't give up, I won't back down. Till my mind sinks underneath the deep ground. I won't give up, I won't back down. There's nobody stopping me except for me now.